Welcome to podcast Basal Bahasan Asal. Today kayak kita nggak mau ngomong-ngomong yang basal lagi deh. Dan sekarang tuh udah temanya, Tik. Ya, jadi tema kita pada hari ini adalah peran masyarakat dalam meningkatkan eksistensi pembayaran non tunai Pada revolusi industri 4.0. Sebelum mulai podcast kita pada hari ini, Enaknya kita kenalan dulu gak sih? karena ada pepatah yang bilang katanya tak kenal maka tak sayang. Hmm. Tapi kalau kita kenalan aja, sayangnya nanti-nanti. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kenalan. Nama gue Satika. Nama gue Manda. Kita bakal bikin podcast pada hari ini. Revolusi Yeay. Industri 4.0 itu gimana sih, Man? Kalau menurut gue sendiri, revolusi industri 4.0 itu menggunakan teknologi digital dalam melakukan keseharian, pekerjaan, atau di industri-industri sekarang juga udah menggunakan teknologi digital. Oke, berarti digital ini benar-benar mengubah era kita ya. Kalau kita lihat dari ke belakang dulu nih, dulu tuh yang namanya pembayaran masih pakai barter, terus berubah sekarang jadi uang, Wow. dan sekarang muncul tren baru nih namanya pembayaran non tunai. Kalau Amanda sendiri udah pakai pembayaran elektronik apa aja sih? Banyak ya, karena kan pembayaran elektronik itu gampang banget bikinnya. Kayak misalkan GoPay, OVO, ShopeePay, terus Dana atau internet banking juga sekarang udah ada. Apalagi cuma dipakai di satu HP doang, kemana-mana tuh gampang. Ngomong-ngomong tentang pembayaran nih ya, pasti kan di dalam masyarakat itu sendiri juga nggak semua orang teredukasi tentang pembayaran non tunai ini, ya nggak? Nah, menurut Amanda nih, peran masyarakat itu seberapa penting sih untuk mengenalkan tentang pembayaran non tunai ini? Tapi peran masyarakat tuh penting banget ya, Tika. Misal tuh ada yang namanya imitasi. Misalkan gue sama Tika satu kelompok, satu circle. Nah, Tika pakai pembayaran non tunai atau pakai uang elektronik, sedangkan gue masih pakai uang biasa. Sekarang tuh pas udah ngeliat Tika, ternyata oh lebih mudah. Jadi kayak bikin juga nah pasti itu berpengaruh banget kan. Apalagi dengan kemudahan-kemudahan yang udah kita Kita dapetin, dapet. ya. Manfaatnya itu apa aja? Kalau menurut gue sih kayak lebih dipermudah banget ya, Tik ya. Misalkan kita mau pakai transportasi nih, misalkan pakai Gojek atau Grab, sekarang kan udah ada kayak OVO dan GoPay, jadi kita nggak perlu bawa receh buat bayar, tinggal udah pakai GoPay ya Mbak, Mas. Apalagi kayak nih berhubungan sama subtema yang kita ambil juga nih, kan kita ngomongin tentang pendidikan. Sebenarnya pembayaran non tunai ini mempengaruhi pendidikan nggak sih, Man? Kalau menurut gue sih pasti pengaruh banget ya, Tik. Ada pembayaran misalkan kita untuk UKT atau uang gedung dilakuin pakai internet banking gitu kan, jadi lebih mudah buat pembayarannya. Contohnya internet bankingnya BNI itu kita udah ada fitur pendidikan, di mana di dalamnya itu udah ada nama-nama universitasnya nih. Jadi kita tinggal milih universitas kita, ngasih tahu nomor induk mahasiswa kita, habis itu nanti langsung pertegihan kita bayar deh. Oh ya, selain itu menurut Amanda nih ya, sebenarnya seberapa penting sih pendidikan itu, apalagi untuk memperkenalkan kita tentang pembayaran non tunai ini? Kalau menurut gue sendiri ya, pendidikan itu penting banget nggak sih, Tik? Jadi semakin tinggi pendidikan kita juga makin gampang nih buat nerima apa yang masuk, pikiran kita lebih terbuka, buat nerima hal-hal baru aja itu lebih mudah gitu. Jadi menurut gue pendidikan tuh pengaruh banget sih. Iya. Gimana cara kita mengedukasi masyarakat yang belum kenal tentang pembayaran non tunai ini? Bagaimana, Man? Semua orang pasti punya sosial media kan. Sekarang udah ada kayak Instagram, di mana dalam Instagram itu udah ada influencer, Tik. Para influencer ini kan sekarang lebih naik lah daripada artis gitu kan. Jadi kita bisa nih mengenalkan uang-uang elektronik atau pembayaran non tunai melalui para influencer ini, dengan harapan masyarakat yang tidak mengerti tentang ini juga bisa ngerti dan bisa belajar juga. Kita udah ada TikTok, Tik. Oh Kamu tahu iya. nggak sih, Kak? Kalau TikTok itu bisa masuk ke For Your page, nanti kita tuh bisa tahu nih, misalkan Tika bikin video tentang pembayaran non tunai itu lebih gampang loh kayak Oh, gitu. iya. Nanti banyak yang nonton, jadi secara nggak langsung kan kita nge-influence orang juga. Itu bisa menjangkau semua orang, apalagi TikTok sekarang lagi hype banget gitu. Berarti yang namanya kita mendidik orang tentang pembayaran non tunai ini ya ada berbagai cara. Kita gunain segala macam sosial media buat mempromosikan pembayaran non tunai ini, sehingga eksistensi pembayaran non tunai ini juga bisa hype juga dong di masyarakat gitu. Kalau menurut gue ya, Man, kalau pertama emang dari masyarakatnya dulu ya, karena kita lahir di suatu masyarakat, kita bakal melakukan Dipengaruhi oleh society kita, masyarakat kita. jenis masyarakat apa aja sih yang sekiranya mudah gitu untuk kita edukasi tentang pembayaran non tunai ini.
pastinya milenial dulu sih. Karena milenial pasti lebih banyak megang sosial media. Nah dari milenial itu masih tahu nih ke orang tuanya kayak, "Mas sekarang kan udah bisa lo pakai ini, emang bisa lo pakai ini." Kita bisa memperluas pembayaran non tunai itu lewat milenial ini. Menurut Amanda tuh jenjang pendidikan seberapa penting sih untuk di dalam masyarakat itu meningkatkan eksistensi pembayaran non tunai ini? Kalau ada yang jenjang pendidikan akhir SD, SMP, atau SMA itu mungkin bakal berpengaruh sih, Ti. Karena makin tinggi pendidikan seseorang berarti kan makin terbuka, tadi yang udah Tika bilang kan. Jadi mungkin makin rendah pendidikannya juga agak nggak mudah gitu untuk dilakukan. Menurut gue sih bisa otodidak sih man kalau yang namanya pembayaran digital itu karena segala sesuatu bisa kita dapatkan, iya bisa kita pelajari dari sekarang. Jadi untuk masyarakat di luar sana nih, ya jangan malu buat kita belajar sesuatu hal yang baru karena informasi pun kita bisa dapetin dari mana aja. Kesimpulan dari apa yang udah kita perbincangkan tadi itu apa man? Intinya kita tuh bisa dapat informasi dari mana aja ya Tik ya, nggak mesti kita dari kampus atau dari sekolah-sekolah. Kita juga bisa dapat informasi dari sosial media, apalagi ada pengaruh dari influencer kan sekarang. Kalau menurut Tika gimana tuh? Kalau menurut gua ternyata ada banyak cara untuk kita mencari pendidikan itu loh. Kan di dalam masyarakat itu ternyata berperan penting loh untuk meningkatkan eksistensi pembayaran non tunai ini. Karena dari masyarakat itu pun kita bisa kepengaruh, kita bisa terimitasi oleh golongan-golongan yang ada di lingkungan tersebut. Sekian podcast dari kita. Iya. Akhirnya Kita di ujung acara. Oke, gue dan Amanda pamit undur diri. Jangan undur diri, undur berdua. Ayo. Oke. Gue dan Amanda undur berdua dan duduk. Karena kita nggak berdiri dan kita nggak sendiri. Dadah. Dadah.